Semangat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kali ini kita akan bicara tentang kedudukan dua lingkaran. Ada berbagai macam situasi dari dua buah lingkaran. Yang pertama, sepusat atau konsentris. Nah, ini kita lihat. Jadi, ada lingkaran 1 dan lingkaran 2. Kalau kita lihat ini lingkaran 1 dan lingkaran 2, kemudian mempunyai pusat yang sama. Ini ya, ini pusatnya sama gitu ya. Ini pusat dari lingkaran P1, kalau ini saya anggap sebagai lingkaran yang pertama, ini lingkaran yang kedua gitu ya. Nah, ini pusatnya sama, di P1 dan P2 itu sama. Kemudian ini adalah jari-jari dari lingkaran 1, ini jari-jari dari lingkaran 2. Nah, maka kedua lingkaran ini dikatakan sepusat atau konsentris jika P1, P2 sama dengan 0. Yang dimaksud dengan P1, P2 itu adalah jarak dari pusat atau P1 ke P2 ini. Nah, kalau dia dikatakan sepusat, tidak ada jarak gitu ya, jaraknya 0 ya. Jadi diingat bahwa P1, P2 itu jarak dari pusat lingkaran yang pertama ke pusat lingkaran yang kedua. Kondisi yang kedua, dua buah lingkaran dikatakan tidak berpotongan. Nah, ini kita lihat, tidak berpotongan. Di sini ada lingkaran pertama itu pusatnya ada di sini, ini jari-jarinya, kemudian lingkaran kedua, ini pusatnya ada di sini, ini jari-jarinya, ya, ini L2. Nah, kita lihat sekarang. Dua buah lingkaran dikatakan tidak berpotongan. Kita lihat bahwa panjang dari P1, P2, ini panjangnya ini, gitu ya. Ini dikatakan jika P1, P2 lebih besar dari R1 ditambah R2. Kita lihat sekarang. Panjang P1, P2 segini, gitu ya. Kemudian, kalau R1 ditambah R2 adalah ini R1 ditambah dengan R2. Nah, kelihatan bahwa P1, P2 itu lebih panjang atau lebih besar nilainya dibandingkan dengan R1 ditambah R2. Dari mana? Ini masih ada sisa segini. Ya, jelas ya bahwa jadi kalau dua buah lingkaran dikatakan tidak berpotongan, itu jika P1, P2, ingat tadi P1, P2 itu adalah jarak dari pusat yang pertama ke pusat kedua itu lebih besar dari R1 ditambah R2. Kita lihat yang berikutnya. Dua buah lingkaran dikatakan berpotongan. Nah, kita lihat ini. Ini lingkaran yang pertama dengan pusatnya ada di sini. Ya. Kemudian ini lingkaran kedua dengan pusatnya di sini. Ya, sengaja saya buat garisnya tidak bertumpuk supaya nanti kita bisa melihat gitu ya. Oke, baik, kita lihat. Dua buah lingkaran dikatakan berpotongan jika yang pertama ini kita lihat. Jarak P1, P2 lebih kecil dari R1 ditambah R2. Kita lihat. P1, P2 itu saya ganti warna dulu biar kelihatan. Jarak P1, P2 itu ini dari sini ke sini. Dari sini sampai ke sini. Nah, itu adalah jarak dari P1, P2. Dikatakan lebih kecil dari R1 ditambah R2. Kita lihat ya. Kita lihat. Nah, R1 ditambah R2 itu mana? R1-nya segini. R1-nya segini, R2-nya ini. Nah, ini R2. Ya, ini R1. Kelihatan ya bahwa ini R1 ditambah R2 itu akan lebih besar daripada P. Ini nggak kelihatan ya, saya hapus dulu supaya kelihatan. Saya hapus supaya kelihatan ini. Sebentar ya, oke. Sebentar, ini oke. Jadi, ini P1, P2-nya sampai sini, dari sini ke sini, gitu ya. Kemudian ini adalah R2 ditambah dengan R1. Nah, segini yang hijau itu ya. Jelas kelihatan bahwa P1, P2, ini yang biru ini P1, P2, itu lebih kecil daripada R1. R1-nya sampai di sini ditambah R2. Jelas ya, dengan R1 saja
sudah lebih besar R1 gitu ya. Kemudian atau kalau kita lihat di sini P1 P2 ini P1 P2 yang warna biru itu gitu ya. Itu lebih besar dari R1 dikurangi R2. Bagaimana kita tahu R1 kurang 2? Ini saya pakai merah. R1 itu segini dikurangi dengan R2. Dikurangi dengan R2. R1 segini semuanya dikurangi dengan R2. Nah, ini gitu ya. Sementara ini adalah P1. Oke. Jadi kelihatan bahwa P1 P2 itu lebih besar dari R1 dikurangi R2. Itu kalau dua buah lingkaran berpotongan. Nah, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Berpotongan tegak lurus atau ortogonal. Nah, ini. Jadi, dua buah lingkaran, kalau ini saya sebut sebagai L1, ini sebagai L2, dengan pusatnya ada di sini, P1, kemudian pusatnya ada di sini, dari sini ke sini itu adalah jari-jari dari lingkaran 1, dari sini ke sini adalah jari-jari lingkaran kedua. Kalau kita lihat, ini dia berpotongan, dia siku-siku di sini. Nah, siku-sikunya di sini, ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau dia segitiga siku-siku, sebuah segitiga siku-siku, kemudian PP1-nya ini sebagai sisi miringnya, maka dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa mengatakan bahwa ini berlaku ini. Jadi, ini kuadrat, ya, sisi miring kuadrat, itu sama dengan R1 kuadrat ditambah dengan R2 kuadrat. Ya. Oke, jadi di sini ini jari-jari dari lingkaran pertama, ini jari-jari dari lingkaran kedua, kemudian dari sini sampai ke sini adalah P1, P2, maka berlaku itu. Kemudian yang kondisi berikutnya, dua buah lingkaran dikatakan bersinggungan di dalam, ya, bersinggungan di dalam. Ini sebagai L1, yang kuning ini sebagai L2, kemudian pusatnya ada di sini, ini pusatnya ada di sini, maka bisa dikatakan dua buah lingkaran bersinggungan di dalam jika berlaku ini. Kita lihat. PP1 berarti segini panjangnya, itu sama dengan, saya ganti warna supaya kelihatan, sama dengan ini. R1, panjang dari R1 itu segini, dikurangi dengan panjang R2. Aduh, nah ini yang hijau ini dikurangi ini. Benar ya? Berarti PP1 itu sama dengan panjang dari R1 dikurangi dengan R2. Kenapa kok pakai mutlak, Bu? Ya, karena panjang gitu ya, nggak mungkin negatif. Berikutnya, dikatakan bersinggungan di luar. Ini bersinggungan di luar. Kalau ini sebagai, saya ganti warnanya, ada dua buah lingkaran, ini sebagai L1, lingkaran yang pertama, ini lingkaran yang kedua, pusatnya ada di sini, kemudian satu lagi pusatnya ada di sini. Nah, apa yang bisa kita katakan? PP1 ini, nah, itu kita bisa mengatakan apa? Bahwa PP1 itu panjangnya akan sama dengan apa? Ya, betul. Ini R1 ditambah dengan R2. Oke, maka ini. Maka dia dikatakan bersinggungan di luar jika panjang P1 ke P2-nya itu sama dengan panjang jari-jari pertama ditambah dengan panjang jari-jari yang kedua. Itu, ya, mohon maaf, udah. Ya, jadi itu kondisi-kondisinya. Tadi ada beberapa, kita lihat untuk beberapa kondisi tadi, ada bersinggungan di dalam, bersinggungan di luar, berpotongan tegak lurus, gitu ya, atau ortogonal, gitu, sepusat, gitu ya. Oke, baik, kita lihat sekarang, kita diminta menentukan kedudukan dua buah lingkaran. Kalau kedua lingkaran itu berpotongan atau bersinggungan, diminta menentukan juga titik potong atau titik singgungnya. Ya. Oke, baik.
Nah, kita lihat dari dua buah lingkaran itu, masing-masing harus kita cari pusat dan jari-jari lingkarannya dulu. Ya. Ini L ini lambang lingkaran, jadi persamaan lingkarannya. Oke, kita cari P1 dulu. Kalau P1 berarti saya anggap dari lingkaran yang pertama. Kita menggunakan pusatnya, masih ingat pusatnya apa? A min A per 2. Berarti min 2 ini berapa? Berarti menjadi min 1 pusatnya. Nah, jari-jari yang pertama, kita bisa menggunakan rumus. Terserah rumusannya mau pakai yang mana. A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 kurangi C. Atau menggunakan ini. Kita sudah punya jari-jari. Gitu ya. Sudah punya jari-jari, bisa pakai itu. Min 2 dikuadratkan, ditambah dengan min 1 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan C, min 15, berarti plus 15. Oke, berarti sama dengan akar 4 ditambah 1 ditambah 15. Berarti akar 20. Akar 20 berapa? 2 akar 5. Oke. Berikutnya, pusat yang kedua berarti 4,2. Oke. Dengan jari-jari yang keduanya adalah, ini tinggal kita kuadratkan. 4 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat, lihat C-nya. Berarti min 15. Aduh, kecoret. Sama dengan akar 16 ditambah dengan 4 dikurangi 15. 20 dikurangi 15, akar 5. Baik. Nah, berikutnya kita lihat, kita mencari panjang P1, P1, P2 gitu ya. Menggunakan rumus jarak ya, berarti berapa? Min 2 dikurangi 4 dikuadratkan ditambah dengan min 1 dikurangi 2 dikuadratkan. Oke, maka menjadi akar min 6 dikuadratkan ditambah dengan min 3 dikuadratkan. Sama dengan akar 36 ditambah dengan 9. Berarti berapa? Akar 45. 45 itu berarti 3 akar 5. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara PP1 dan R1, R2. P1, P2 maksud saya. P1, P2 dengan R1, R2. Kita lihat P1, P2 itu sama dengan 3 akar 5. Ini 3 akar 5. Nah, kalau kita cermati, di sini berapa? 2 akar 5, di sini akar 5. Maka kita bisa mengatakan bahwa P1, P2 sama dengan R1 ditambah R2. Nah, dari yang kita bahas tadi, kita tahu bahwa kalau P1, P2 itu sama dengan R1 ditambah R2, berarti apa? Betul. Bersinggungan di luar. Oke. Nah, tadi dikatakan kalau bersinggungan diminta cari titik singgungnya. Bagaimana cara kita mencari titik singgungnya? Ini tinggal kita potongkan dari keduanya gitu ya. Langsung ke sini ya, bisa ya. Bisa ini dengan ini kecoret. Ini ya. Ini XY-nya kecoret. 4X kalau kita kurangkan, ini kalau saya kurangkan begini, biar saya nggak nulis lagi gitu ya. 4X dikurangkan dengan min 8X. Berarti berapa? 12X gitu ya. Ini saya tulis di sini. 12X. Kemudian 4 ini 2Y dikurangkan dengan 4Y berarti berapa? Plus 6Y. Min 15 dikurangkan dengan 15 berarti min 30 sama dengan 0. Ini kalau saya bagi semuanya dengan 6, berarti menjadi berapa ini? 2X ditambah Y dikurang 5 sama dengan 0. Kalau saya buat Y, berarti sama dengan min 2X ditambah 5. Nah, substitusikan ini ke salah satu. Saya ngambil yang ini, yang sederhana, yang atas, yang lingkaran pertama, gitu ya. Berarti menjadi X kuadrat ditambah dengan min 2X ditambah 5 dikuadratkan, ditambah dengan 4X, ditambah 2 kali min 2X ditambah 5, dikurang dengan 15 sama dengan 0. Oke.
Jadi X kuadrat ditambah dengan 4X kuadrat, kemudian dikurangi dengan 420 ya. Sebentar, ini 10, 20, 20X, kemudian ditambah dengan 25, kemudian tambah 4X, dikurangi 4X, ditambah 10, dikurang 15, sama dengan 0. Oke, ini menjadi 5X kuadrat, kemudian ini 0, min 20X, kemudian 25 ditambah 10 itu adalah 35 dikurangi 15, berarti menjadi 20 sama dengan 5. Oke, kalau kita bagi semuanya dengan 5, ini 0, kenapa 5? Maksudnya dibagi dengan 5, maka akan menjadi berapa? X kuadrat dikurangi dengan 4X ditambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X, 4 itu adalah 2 kali 2. Di sini min, jadi terjadi akar kembar, X-nya sama dengan 2. Nah, setelah ketemu X2, substitusikan ke Y untuk mendapatkan Y. Y-nya tadi adalah ini Y-nya. Y min 2 dikalikan 2 ditambah 5. Berarti Y-nya sama dengan min 4 ditambah 5. Y-nya sama dengan berapa? 1. Oke. X-nya ketemu 2, Y-nya sama dengan 1, maka titik singgungnya adalah di 2,1. Inilah titik singgung yang diminta. Berikutnya, nomor 2. Tentukan kedudukan lingkaran, ada L1 dan L2. Ya. Oke, sama dengan cara yang tadi, kita cari P1. P1 berarti ini min 6 dibagi 2. Berarti berapa? Min 3. Kemudian min 4 dibagi 2. Berarti 2. Nah, jari-jarinya, saya pakai yang ini saja, nggak usah pakai yang A kuadrat per 4. Berarti ini min 3 dikuadratkan, 9 ditambah 4, ini ditambah 3. Berarti berapa? 16. Akar 16 berarti sama dengan 4. Ini jari-jari yang pertama. Kemudian P kedua, P-nya berarti berapa ini? 9. Kemudian min 4 bagi min 2 berarti sama dengan 2. Jari-jari yang keduanya berarti akar 9 dikuadratkan 81 ditambah 4 dikurangi dengan 36. Oke, berarti berapa itu? Akar 49. Akar 49 sama dengan 7. Oke, kemudian kita cari P1, P2, itu adalah akar min 3 dikurangi dengan 9 dikuadratkan ditambah 2 dikurangi 2 dikuadratkan. Sama dengan akar 12 kuadrat, ini min 12 dikuadratkan, oke, tambah 0 dikuadratkan. 12 144 berarti sama dengan 12. Oke, ini P1, P2. Kita lihat sekarang R1, R2, 4 dan 7. Kalau R1 kita tambahkan dengan R2 berarti 4 ditambah 7 sama dengan 11. Apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata P1, P2 lebih besar daripada R1 ditambah R2. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kedua lingkaran tidak berpotongan. Ya, tidak berpotongan. Oke. Lanjut, berikutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Diketahui ada dua buah lingkaran sama posisinya, kita disuruh, ini disuruh menentukan nilai yang belum diketahui. Diketahui lingkaran 1, di sini ada K yang belum diketahui K-nya,
Terus persamaan lingkaran yang kedua, jika kedua lingkaran berpotongan tegak lurus, nah ini sudah disyaratkan. Berpotongan tegak lurus, tentukan nilai K. Baik, pertama kita lihat dulu P1-nya. P1-nya sama, berarti caranya sama, berarti 1. Kemudian ini jadi min 2, P1-nya jadi min 2. Jari-jari yang pertama sama caranya, ini 1 dikuadratkan 1, ditambah dengan min 2 dikuadratkan 4. Nah, ini min K, karena kita belum tahu K-nya berapa. Ya. Atau saya bisa menulis ini akar 5 dikurangi dengan K. Ya. P2, P2-nya berapa? P2-nya berarti min 4, ini 3, dengan R2-nya berarti akar 4 dikuadratkan 16 ditambah 9, ini plus 10. Nah, jadi berapa itu? Jadi akar 35. Betul ya? Ini 25 tambah 10, 35. Oke. Nah, berikutnya kita mau mencari panjang P1, P2. P1, P2 adalah akar X1 dikurangi X2 berarti 1 dikurangi dengan min 4 dikuadratkan ditambah min 2 dikurangi 3 dikuadratkan. Ya. Berarti menjadi akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini min 5 ya sebenarnya. Di sini min 5. Sama aja gitu ya karena kuadrat. Akar berapa? 25 tambah 25, 50. Akar 50 itu adalah 5 akar 2. Oke. Nah, tadi dikatakan berpotongan tegak lurus. Kita tahu kalau berpotongan tegak lurus tadi adalah P1, P2 dikuadratkan sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Maka saya bisa menuliskan di sini 5 akar 2 dikuadratkan. R1-nya adalah akar 5 dikurangi K dikuadratkan. Ditambah R2-nya adalah akar 35 dikuadratkan. Nah, saya bukanya di sini. Ini kalau dikuadratkan berarti menjadi berapa? 50, betul. 50 sama dengan ini dikuadratkan akarnya hilang. 5 dikurangi K ditambah dengan ini akarnya juga hilang. Jadi 35. 50 sama dengan 35 ditambah 5 itu 40 dikurangi dengan K. Ya. Nah, maka saya pindahkan ke sini, K-nya berarti 40 dikurangi dengan 50. K-nya sama dengan, ya ini min 10. Oke, ya. Maka ketemu K-nya min 10. Sehingga dua buah lingkaran itu dikatakan saling berpotongan ortogonal atau tegak lurus. Demikian pembahasan kita kali ini terkait dengan kedudukan dua buah lingkaran. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semangat pagi!